Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah asa diapungkan oleh Casemiro. Gelandang Manchester United itu bertekad untuk membawa timnas Brazil menjadi juara Piala Dunia 2022. Bagi Casemiro, bisa membela timnas Brazil itu merupakan sebuah kebanggaan yang tiada tara. Ia menyebut Brazil punya banyak sekali pemain bertalenta sehingga bisa masuk dalam skuad final Seleção di Piala Dunia. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Casemiro sendiri berharap ia bisa memberikan sesuatu bagi masyarakat Brazil setelah Piala Dunia 2022 berakhir. Sang gelandang bertekad untuk membantu Brazil mempersembahkan trofi juara Piala Dunia 2022 kepada masyarakat Brazil. Hasil Piala Dunia 2022 tadi malam diwarnai kegemilangan bek Manchester United, Lisandro Martinez, saat timnas Argentina membekuk timnas Meksiko. Berhadapan melawan timnas Meksiko di Lusail Stadium, timnas Argentina menang dengan skor 2-0. Gol kemenangan timnas Argentina diukir atas nama Lionel Messi dan Enzo Fernandez. Kemenangan tersebut dapat dibilang elegan karena Argentina sukses mencatatkan clean sheet. Tidak hanya itu, sang lawan timnas Meksiko juga dibuat tidak berkutik dengan hanya mampu menorehkan satu shot on target. Praktis kiper Albiceleste Emiliano Martinez hampir dibuat pengangguran selama 90 menit bermain. Sebelumnya, kala Lisandro Martinez hanya duduk manis di bangku cadangan. Timnas Argentina dipaksa menyerah atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Pelatih Argentina Lionel Scaloni nampaknya telah belajar dari kekalahan laga tersebut. Pemain sekelas Lisandro Martinez tidak boleh hanya duduk di bangku cadangan Argentina. Posisi terbaiknya adalah bermain di lapangan sebagai stopper guna membawa gawang Argentina tetap perawan. Statistik Lisandro Martinez versus Meksiko: 100% tackle won, 86% pas akurasi, 66 touch, 47 passes complete, 4 clearance, 2 ground duel wons, dan 1 aerial duel wons, serta 1 interception. Christian Eriksen memainkan peran kunci untuk Denmark malam tadi. Meskipun timnya tidak dapat mengambil poin dari juara bertahan Piala Dunia yaitu Prancis, playmaker itu ditempatkan dengan Pierre-Emile Højbjerg dari Tottenham Hotspur dalam poros ganda. Peran yang mirip dengan yang dia nikmati di Manchester United musim ini. Dalam peran itu, Eriksen mampu melihat banyak bola, mencatatkan 83 sentuhan. Dia jelas tampak jauh lebih terlibat daripada yang dilakukan melawan Tunisia, di mana dia ditempatkan sebagai pemain 10 sejak awal pertandingan, meski bermain melawan lawan yang unggul di sini. Dengan akurasi passing 88% yang mengesankan, ia mengatasi dengan baik dinamika Adrien Rabiot dan Aurelien Tchouameni di lini tengah. Keduanya mantap dalam menekan lini tengah mereka. Eriksen membuat sepatu bootnya sedikit lebih kotor dari biasanya di pertempuran lini tengah. Terlibat dalam 4 duel dalam membuat beberapa pemulihan bola, serta 2 blok saat dia berkontribusi pada pertengahan Denmark yang gigih. Sayangnya bagi Denmark, Kylian Mbappe terlalu bagus untuk dihentikan pada hari itu karena penyerang Paris Saint-Germain itu mencetak 2 gol. Keahlian Eriksen dalam bola mati memang membantu Denmark untuk menyamakan kedudukan dari gol pembuka Kylian Mbappe. Dengan rutinitas yang dikerjakan dengan baik yang mengarah ke gol Andreas Christensen, kreativitasnya juga lazim dalam permainan terbuka saat ia memainkan 6 operan panjang yang sukses saat timnya berusaha memukul Prancis saat istirahat. Dengan 3 umpan kunci, Eriksen adalah harapan terbaik Denmark untuk menciptakan peluang. Tapi pada akhirnya Denmark membawa sedikit ancaman, hanya mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran selama 97 menit yang sulit. Meski demikian, Eriksen menunjukkan kelasnya di pertandingan tersebut.
Manchester United nampaknya masih belum mau menyerah mendatangkan Benjamin Sesko. Setan Merah akan menjajal lagi merekrut sang striker di musim dingin nanti. Menurut laporan The Telegraph, Manchester United masih tertarik untuk merekrut Sesko karena mereka memproyeksikannya sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag sudah kadung jatuh hati kepada Sesko yang tampil apik di musim lalu, jadi ia ingin membajak Sesko dari RB Leipzig. Laporan itu mengklaim bahwa Ten Hag benar-benar serius menginginkan Sesko. Ia meminta manajemen MU untuk melobi Leipzig untuk transfer Sesko. Benjamin Sesko saat ini masih dipinjamkan RB Leipzig ke RB Salzburg. MU ingin seusai masa peminjaman itu Sesko bisa langsung ke Old Trafford tanpa perlu kembali ke RB Leipzig. MU dikabarkan sedang mencoba meyakinkan RB Salzburg untuk menjual sang striker di tahun 2023 nanti. RB Leipzig dilaporkan hanya mau berpisah dengan sang striker di angka 100 juta euro. Asa Manchester United untuk mendatangkan Diogo Costa di tahun 2023 nanti menemui kendala baru. Rival mereka Chelsea dilaporkan juga berminat merekrut kiper FC Porto tersebut. Seperti MU, Chelsea juga membutuhkan kiper baru di musim panas nanti. Ini disebabkan The Blues akan berpisah dengan Edouard Mendy. Menurut laporan yang sama, Chelsea saat ini sudah menentukan pilihan mereka. The Blues ingin mengamankan jasa Costa dari FC Porto. Chelsea mengamati performa Costa dalam setahun terakhir. Mereka terkesan dengan penampilan kiper 23 tahun itu. Mereka juga dibuat terkesan dengan penampilan sang kiper di Piala Dunia 2022. Jadi mereka mantap untuk merekrut sang kiper. Baik Chelsea dan MU harus siap-siap keluar uang yang sangat banyak untuk merekrut Sesko. Bayaran sekitar 75 juta euro dibutuhkan untuk memboyong sang kiper dari Portugal di musim panas nanti. Penampilan Harry Maguire bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2022 menuai pujian. Apa yang kurang dari sang pemain selama ini di Manchester United? Berikut ini 4 hal yang menyebabkan performa Harry Maguire tampak buruk dan cenderung kerap membuat MU dalam bahaya. Yang pertama, beban kapten. Beban terbesar Harry Maguire bersama MU disinyalir adalah ban kapten yang disandangnya. Berbeda dengan timnas Inggris yang ban kaptennya disandang oleh penyerang tengah Harry Kane yang bisa mengangkat performa tim. Yang kedua, duet yang berganti-ganti. Masalah berikutnya dari Harry Maguire di MU adalah duetnya di bek tengah yang kerap kali berganti-ganti dan tidak menemukan orang yang pas. Yang ketiga, gelandang bertahan. Berbeda dengan timnas Inggris yang memiliki skuad lengkap sesuai posisi, Manchester United belakangan memang sedang mencari gelandang bertahan yang pas. Namun demikian, MU baru mendapatkan Casemiro yang menjadi satu dari 2 gelandang bertahan yang dibutuhkan. Hal inilah yang membuat kinerja Maguire menjadi sulit karena harus menjaga pertahanan tanpa pelapis yang baik di tengah. Yang keempat, performa tim yang naik turun. Manchester United dan timnas Inggris sejatinya memiliki performa yang berbanding lurus dan kerap kali menjadi buah bibir fans. Hal inilah yang sebenarnya menjadi tekanan bagi Maguire yang memegang peranan di lini belakang dan menentukan performa tim. Manchester United merupakan satu di antara 5 tim yang paling banyak menyumbangkan pemainnya ke Piala Dunia 2022. Total ada 13 pemain setan merah yang mentas di turnamen 4 tahunan tersebut. Namun dari 13 pemain tersebut, baru 3 pemain yang penampilannya bisa dikatakan gacor. Ketiganya memiliki andil terhadap timnya baik secara permainan, menyumbang gol ataupun assist. Penilaiannya ini berdasarkan penampilan mereka bersama negaranya masing-masing. Siapa sajakah mereka? Nama pertama adalah Casemiro. Gelandang yang didatangkan MU pada awal musim ini memperkuat timnas Brazil. Casemiro memang tidak menciptakan gol atau assist saat Brazil mengalahkan Serbia 2-0, tapi peranannya di lini tengah Selecao begitu terasa. Ia bermain penuh dalam laga tersebut. Casemiro melepaskan 55 operan akurat, menang 2 dari 3 kali duel udara, dan melakukan 3 tackle sukses. Ia juga sempat mencatatkan 2 peluang emas, di mana salah satunya saat bola yang dilepaskannya menerpa tiang gawang Serbia. SofaScore memberikan nilai 7,8 untuk penampilannya.
Nama kedua Bruno Fernandes. Bruno Fernandes datang ke Piala Dunia 2022 dengan predikat pemain yang performanya dianggap menurun di klub. Namun anggapan itu berhasil dipatahkannya. Saat Portugal mengalahkan Ghana 3-2, Bruno Fernandes berhasil menyumbang 2 assist untuk gol Joao Felix dan Rafael Leao. 2 gol itu yang memastikan kemenangan Seleção atas salah satu wakil Afrika. Sepanjang laga, Bruno Fernandes mampu melepaskan 48 umpan akurat dan persentase mencapai 94,1%. Ia juga mencatatkan 5 operan panjang sukses dari 6 kali percobaan. Nama ketiga Marcus Rashford. Marcus Rashford merupakan nama terakhir dalam daftar ini. Ia seharusnya disebut paling pertama, seandainya bisa berkontribusi banyak saat Inggris menghadapi Amerika Serikat. Namun Marcus Rashford gagal unjuk gigi dalam laga tersebut karena baru dimainkan pada menit 78. Catatannya selama berada di lapangan juga tidak terlalu istimewa karena hanya mencatatkan 1 on goal dan 4 operan. Dan Marcus Rashford sudah mencetak 1 gol, dan golnya itu dibuat saat The Three Lions menghajar Iran 6-2. Gelandang Juventus Adrien Rabiot angkat bicara seputar spekulasi masa depannya. Sang gelandang mengaku masih gelap akan bertahan atau pergi dari Juventus di musim panas tahun depan. Kepada La Repubblica, Rabiot membeberkan bahwa ia masih belum tahu apakah ia akan bertahan atau pergi dari Juventus. Ia menyebut bahwa saat ini fokus utamanya adalah Piala Dunia dan ia tidak mau memikirkan hal lain yang bisa merusak konsentrasinya. Rabiot sendiri tidak menampik bahwa belakangan ini performanya lagi bagus-bagusnya baik di level klub atau di level timnas. Ia menyebut performa itu akan jadi modal yang berharga bagi dirinya untuk memutuskan kemana ia akan berlabuh di musim depan.